Gampang apa susah? Ya susah-susah gampang. Tapi yang namanya juga anak, dibangunin ya Allah, kayak orang sudah meninggal dunia. Nggak bergerak sedikit pun, tidak bergerak sedikit. Bahkan berpindah tangan saja pun tidak, di tangan gerak ini nggak ada bagian tubuhnya yang ya Allah susah. Itu kayaknya petasan kalau dinyalain di sebelahnya, insya Allah dia tetap tidak bangun. Meskipun terkadang orang-orang seperti ini orang-orang yang kelihatannya tawakalnya tinggi gitu. Gempa nanti seandainya ada gempa dia tetap tenang dalam tidurnya gitu ya. Dalam tidur. Astagfirullah, kita udah kaget, abis itu udah gak bisa tidur. Gimana tetap aja tidur, damai kayak gitu ya. Ada apa? Emang tadi malam ada gempa? Yang bener sekeras itu gempa, gak bangun. Astagfirullahaladzim. Tetap ada sisi bagusnya lah. Tawakalnya kuat sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu kurang lebih. Baik, sampai di sini selesai. Nanti kita akan bahas berikutnya bab tentang adabul khuruj ilal masjid. Bagaimana adab ketika kita berangkat ke masjid. Berangkat ke masjid itu ada adab. Masuk ke masjid ada adabnya. Keluar dari masjid ada adab. Keluar masuk masjid, keluar masuk juga ada adabnya. Nanti kaitannya dengan apa? Iktikaf dan niatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut hadis Jibril. Syarah hadis Jibril. Ya, silakan dibuka kitab syarah hadis Jibrilnya halaman 36, judulnya yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlaquhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hari ini kita membahas kelanjutan dari kitab syarah hadis Jibril adalah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang Allah, kalau kita baca diri Nabi itu tidak habis digambarkan. Seandainya ada kitab yang membatasi pembahasan tentang diri Nabi, itu bukan ingin membatasi, tapi karena ingin meringkas saja bagian yang sangat amat penting di dalam diri Nabi, yang sebenarnya mereka dari awal sudah menyampaikan dan mengatakan bahwa seandainya saya harus menulis seluruh apa yang ada dalam diri Nabi, itu tidak akan cukup. Para ulama meringkasnya untuk memberikan kepada kita ya pemahaman dasar. Tapi kalau seandainya mereka ingin terus menulis, itu nggak akan pernah berhenti menulis. Sebab Nabi tidak berhenti untuk digambarkan bagaimana luar biasanya diri beliau. Jika beliau sebagai manusia tidak mampu digambarkan dengan gambaran sempurna, bagaimana pemilik beliau yang maha sempurna? Kita ini nggak mampu. Bahkan ketika kita baca bagaimana akhlak Nabi, malu kita. Sebab kita tidak memiliki bagian terbesar dari akhlak itu. Mungkin ada bagian terkecil yang kita punya, tapi itu sekelumit. Hanya sedikit dari bagian-bagian yang Nabi punya, itu mungkin kita punya, tapi sedikit sekali. Sehingga rasanya kita malu membaca apa yang kemudian dimiliki oleh Nabi. Malunya itu menjadi trigger buat kita untuk memperbaiki diri, bahwa kita ini tetap makhluk yang tidak sempurna. Kalau ternyata ada orang yang senang sama kita gitu ya, muji kita, malulah. Sebab pujian orang terhadap kita, senangnya orang sama kita, itu gak pantas. Bisa jadi dia senang sama kita sebab dia tidak melihat hakikat diri kita. Dia hanya melihat perawakan kita, hanya pernah mendengar apa yang kita omongin, hanya pernah melihat sekedar dari sekelumit kehidupan kita, hanya sedikit dari kehidupan kita, sehingga dia merasa bahwa kita ini patut untuk dibanggakan olehnya. Enggak ada apa-apanya. Seandainya ada anak membanggakan ayahnya, ada anak membanggakan ibunya, itu bagus. Sebab dia menjadikan ayah ibunya memiliki penghargaan di matanya. Tapi jangan lupa,
Ayah dan ibunya harus tetap berpikir bahwa dia tidak layak untuk ditempatkan seperti itu, sebab dirinya jauh dari kesempurnaan. Jauh kemana-mana. Kita ini pernah salah, bahkan pernah sangat amat salah. Kita ini pernah keliru, bahkan sangat amat keliru. Mungkin hari ini kita sadar, tapi waktu yang depan atau yang akan datang, mungkin bisa kita jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Bahkan bisa jadi kita tidak menyadari kesalahan itu. Semakin kita sadar bahwa diri kita kurang, semakin sempurna apa yang Allah berikan kepada kita untuk memperbaikinya. Jadi kesadaran kita merasa tidak sempurna itu adalah bagian dari kesempurnaan untuk membuat kita memperbaiki diri. Karena orang yang sadar, hanya orang yang sadar yang bisa memperbaiki diri. Kalau belum sadar, sulit untuk memperbaiki diri. Dia akan merasa dirinya telah sempurna. Makanya sakit itu perlu. Sakit itu, kalau bapak ibu nggak pernah sakit kayak Fir'aun, ngaku Allah. Fir'aun kan nggak pernah sakit. Sakit itu perlu. Sakit gigi itu perlu. Cantengan di ujung itu perlu. Gitu. Nah, maksudnya sakit apa aja, nggak harus itu. Kecapean itu perlu, pusing sebelah itu perlu, supaya kita ngerasa apa? Diri kita tuh nggak ada apa-apanya, butuh. Gitu. Nah, kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Karena khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Jadi Nabi itu punya hakikat yang luhur dan mulia. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan cermin dari Al-Qur'an itu sendiri. Dengan kata lain, kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak Nabi, maka dekati Al-Qur'an. Kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak Nabi, maka cintai Al-Quran. Kalau kita ingin berakhlak dengan akhlak Nabi, maka minimalnya jadikan Al-Quran sebagai dawamnya bacaan kita. Iya kan, saya baca Quran, sholat kan baca Quran. Itu bagian, iya termasuk itu bagian. Kan kita baca Quran kalau sholat. Al-Fatihah itu kan Quran. Meskipun kita sholat kulhu terus kan Quran. Rakaat pertama kulhu, kedua kulhu, nanti besok lagi sholat kulhu deui gitu ya. Ya nggak apa itu Quran. Tapi alangkah baiknya kemudian Quran keseluruhannya itu menjadi bagian. Ada salah satu kritikan keras dari Imam Al-Ghazali yang kemudian ditulis ulang di dalam kitabnya Imam Al-Haddad, di dalam kitab Dakwatut Tamam. Beliau kemudian mengatakan kalimat, jangan sampai kita hanya berhenti. Kalau kita, ini kalimat ini, ulangi dari awal kalimat ini. Kalau kita sudah mulai membaca Al-Quran dan sudah mulai mendawamkan bacaan Al-Quran, jangan berhenti sampai di situ. Sebab Al-Quran itu ada mukjizat di dalamnya, ada rasa di dalamnya, ada sesuatu yang kalau kita pahami itu menjadi bagian yang sangat amat besar, bisa menjadi bahan bakar bagi hidup kita. Maka lanjutkan untuk memahaminya, mengkaji maknanya. Sebab dengan mengkaji maknanya, kecintaan yang datang kepada Al-Quran bukan hanya kecintaan dalam membaca, tapi kecintaan makna yang jauh lebih dalam daripada kecintaan membaca. Dan disitulah kita akan mengerti bagaimana akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya jadi begini, apa efek orang yang cinta sama Al-Quran? Ini kami dapat dalam perjalanan kemarin. Yang kemarin tuh hari Sabtu, Ahad, kemudian Senin kami baru pulang itu datang ke 3 pesantren Al-Quran. Yang pertama ke Jogja, Pandanaran, Yogyakarta, yang kami mengantarkan anak-anak ke sana dan alhamdulillah sudah banyak kader dari sana yang lulus dan kembali ke pesantren. Yang kedua adalah
kursus, tapi kemudian punya pesantren Quran, tapi di Center Kediri di kampung Inggris. Yang ketiga adalah di Malang, Yayasan Ihyaul Quran. Jadi ini tempat masing-masing beda. Yang pertama, kedua, ketiga memiliki kelebihannya sendiri-sendiri. Dan kami menangkap semuanya gitu ya. Ya Allah, ternyata kalau hidup sama Quran tuh hidupnya tuh jadi luar biasa. Apa yang ditangkap ini? Orang yang mencintai Al-Quran, dimulai dari mendawamkan membaca Al-Quran, sampai kemudian berusaha memahami Al-Quran, minimalnya membaca dulu. Kalau bisa hafal, meskipun kan bagi apa? Jadi kalau ditanya gimana? Sudah hafiz? Alhamdulillah, hafid anak. Ana hafid. Saya orang yang menghafal Al-Quran. Dari juz berapa sampai juz berapa? Tinggal dijawab aja Pak, tinggal dijawab. Hafid bagian yang mana? Tapi begini kalimat. Apa yang kami tangkap dan kami lihat? Satu, ketika orang sudah bergaul dengan Al-Quran, hidupnya itu, Al-Quran itu menjadi cara mereka punya kemampuan untuk problem solving, menyelesaikan masalah, dan menjadikan Al-Quran satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah. Dan kalau ditanya, jadi kalau ada masalah kembalinya kemana? Al-Quran. Kalau lagi nggak nyaman, nggak enak, ya Al-Quran. Kalau hati lagi resah, Al-Quran. Dan betul kalimat sangat aneh bagi umat Nabi Muhammad mencari obat yang lain di luar rumahnya, padahal di dalam rumahnya terpampang obat yang sangat amat jelas dia lihat dengan matanya, yaitu Al-Quran. Ada orang capek-capek nyari obat keluar, padahal di rumahnya itu ada obat yang bisa mengobatinya, yaitu Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu bisa menata perilaku menjadi rapi. Dengan catatan jangan tinggalin Al-Quran. Sebab ketika Al-Quran sudah mulai ditinggalkan, disitulah letaknya kesialan. Makanya berat orang yang ngapalin Quran. Sebab orang yang ngapalin Quran berarti dia penjaga Al-Quran. Dan ketika dia menghilangkan ritme kehidupannya dengan Al-Quran, menguranginya gitu ya, sudah tidak lagi murojaah, sudah tidak lagi bergaul dengan Al-Quran, disitulah letak kesialan demi kesialan akan datang kepada diri. Turun derajat. Berarti ngapal Quran itu gampang apa susah? Gampang. Yang susah itu dari cerita barusan apa itu? Mempertahankannya. Ngapalin gampang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kalimatnya ini jelas. Bahwa Quran itu telah dimudahkan. Dimudahkan untuk siapa? Untuk semua. Buktinya apa? Kami datang ke Malang, itu yang ngapalin Quran anak masih umur 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun tuh mulai menghafal Al-Quran. Belum bisa baca, Al-Qurannya tuh ditalkin. Amma sambil main, sambil jahilin temennya gitu. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun terus, itu gurunya hebat. Sebab ditalkin satu kata demi satu kata. Sampai selesai, rata-rata mereka umur 3 tahun sampai TKB itu sudah selesai 10 juz. 10 juz Pak. Dan ini nggak beneran itu. 10 juz gitu ya. 10 juz. Di sekolah, itu bukan pesantren, sekolah. Mereka datang jam 6. Jam 6 itu sudah datang. Dan semangat mereka datang. Pulang itu sore jam 4.
Mereka ada tidur siang dan aneh, kalau sudah jam 4 nggak mau pulang, pengen tidur di sekolah. Saking senangnya. Sebab sekolahnya itu persentase Al-Qur'annya memang ya Quran, terus belajar umum, Quran lagi, belajar umum lagi, Quran lagi, belajar umum lagi gitu. Dan mereka terus kemudian Ustaz Jalal gitu yang mimpinya Ustaz Jalal. Masya Allah, beliau dokter gitu ya, tawadunya luar biasa. Beliau itu kemudian bilang bahwa kami mengajarkan kepada anak-anak Al-Quran ini harus ada dan bisa diterjemahkan oleh mereka dalam ilmu apapun. Jadi kalau mereka belajar ilmu apa saja, itu mereka sedang belajar Al-Quran. Belajar matematika, itu mereka sedang belajar Al-Quran. Belajar fisika, mereka sedang belajar Al-Quran. Belajar, kalau dibahasakan begitu ya, untuk anak-anak semuanya. Jadi belajar kimia, belajar Al-Quran, fisika, belajar Al-Quran, biologi, belajar Al-Quran. Jadi mereka tuh hidup belajarnya dari pagi sampai sore Al-Quran. Pas kena fisika, anak-anak yang gak ngadirin Al-Quran, jadi fisika dulu. Fisika ya Allah ya Rabbi. Enggak. Bukan gak suka sama gurunya, gak suka sama ilmunya. Sebab dia hadirkan fisika itu ya ilmu lain. Nah, beliau itu ngajarin anak-anak kalau belajar apa saja, apa yang dipelajari itu sedang mempelajari Al-Quran. Sehingga mereka tuh belajar gitu. Sampai murojaah itu, kalau kan mereka punya Raudhatul Quran, terus kemudian punya MI. MI-nya itu anak kelas 3 SD sudah selesai 30 juz. 3 SD Pak sudah selesai 30 juz. Kelas 4 dan kelas 5 tinggal memutkinkan. Syarat kelulusan di situ SD itu harus mutkin 10 juz. Lebih bagus. Tapi rata-ratanya sampai 15 juz gitu. Mutkinnya selesainya 30 juz, tapi mutkinnya itu sampai 10 juz. Syaratnya sekali duduk nguji hafalan itu 5 juz. 5 juz sekali duduk nguji hafalan. Minder saya ngelihatnya, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, astagfirullahaladzim. Itu pengen anak-anak saya cium tangannya semua ini. Kelas 5 itu sekarang lagi memutkinkan bacaan mereka. Baru 5 SD. Yang kelas 6 itu sudah selesai semua 30 juz. Yang kelas 5 tinggal 2 orang, yang ada yang 1-2 juz lagi, yang 1 juz lagi. Saya bilang kok bisa gitu ya, luar biasa itu bagaimana membangunnya. Dan suasana tempat itu semuanya suasana Al-Quran. Kalau ditanya gimana hebatnya gurunya? Hebat gurunya, sabar gurunya. Mereka bukan hanya harus pintar Al-Quran, tapi harus pintar ngasuh anak. Ya, ngapalin sambil main Pak, sambil loncat-loncatan, sambil larian di lapangan, coba itu ajaran, Masya Allah. Dan betul, menjadikan anak apa? Tertata rapi, perilakunya baik, tertata rapi, dengan catatan mereka harus dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang apa Al-Quran. Sebab suasana anak itu, suasana hati anak itu beda-beda. Beda-beda. Insya Allah kedepannya ini masih kita terus godok, dan nanti akan disampaikan pengumumannya dengan sangat amat jelas. Insya Allah nanti kami akan membuka khusus pesantren Al-Quran, dan tempatnya khusus. Kalau sekarang masih gabung dengan reguler, nanti tempatnya khusus. Sebab memang harus dibangun suasana Al-Quran, biar mereka bisa fokus dengan Al-Quran. Insya Allah, doakan insya Allah. Yang berikutnya, sikap mereka tuh jauh lebih tenang sekali. Itu nggak ada upacara awal pagi itu yang gerak-gerak, nggak ada. Semua ya hafalan hadis seperti Masya Allah. Dan yang terakhir, daya ingatnya kuat. Makanya orang-orang yang belajar Quran kemudian belajar ilmu yang lain itu cepat, lebih cepat daripada orang yang hanya belajar ilmu yang lain. Dan betul kata rektor waktu itu Muhammadiyah yang datang ke tempat kami mengatakan, waktu Abi masih ada, Abi kirim murid Abi yang sudah hafal 30 juz, kirim, boleh masuk di fakultas yang mana saja.
diberi beasiswa, termasuk fakultas kedokteran. Kenapa? Karena pasti mereka yang sudah hafal Quran itu punya kemudahan untuk belajar. Gitu. Itu hebatnya Al-Quran. Makanya orang yang cinta sama Al-Quran ya berarti cinta sama Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama Allah, diberi kemudahan di dalam hidupnya. Dengan catatan harus mau. Harus mau. Lanjut. Ay yatakhallaqu bima amarahu Allahu fihi. Maksudnya adalah beliau senantiasa berperilaku sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah di dalam wahyunya, Al-Quran. Fayyarada yirida. Beliau selalu gitu ya, ridha terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah tetapkan untuknya. Wa yaskhatu bisakhatihi. Beliau kemudian saat harus menanggapi sesuatu dengan sikap tegas, itu harus menanggapi dengan sikap tegas, itu akan melakukan ada apa ini? Oh, ranting jatuh, ya Allah. Kena? Ada yang kena? Nggak ada? Di Ismat, Masya Allah, alhamdulillah. Harusnya jatuh di duit, jatuh kayak gitu ya. Yang jatuh tadi duit gitu. Oh, kalau bubar. Ketika Nabi harus marah, maka Nabi akan marah sesuai dengan apa yang Allah katakan. Ini tidak boleh, ini dilarang. Nabi akan murka dengan sesuatu yang Allah murka. Terus Wa kana la yaqdamu li nafsihi wa la yantaqimu laha. Nabi SAW tidak pernah marah untuk kepentingan dirinya sendiri terkait dengan apapun yang ada di dalam dirinya. Dilecehkan, dihina, dicaci, Nabi nggak pernah. Dan tidak pula Nabi kemudian membalas kezoliman orang yang memperlakukannya zolim. Nggak pernah. Kita malah langsung didoakan 7 turunan. Ya Allah. Oh sekalian, ibu sekalian, sehebat-hebatnya kita ini tidak bisa mengendalikan diri kita sendiri. Satu-satunya jalan agar diri kita terkendali itu adalah minta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa. Orang yang tidak pernah marah itu bisa jadi marahnya melebihi orang yang biasa marah. Orang yang terbiasa marah bisa jadi sebaliknya, menjadi orang yang paling sabar dari orang yang sabar. Tapi itu semua tidak terjadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki. Kita menginginkan kehendak yang baik untuk diri kita. Saat kita marah, kita ingin mampu untuk bertahan. Maksudnya kita tidak sampai berlebihan marah. Marah itu dilarang, nggak dilarang. Sebab ketika Nabi mengatakan la taghdab, itu bukan kamu tidak boleh marah. Artinya, ya kamu tahan dirimu, jaga dirimu. Sebab orang yang marah berlebih itu akan sangat tidak bisa mengontrol apa yang diucapkannya. Kata-kata yang harusnya baik yang keluar jadi tidak baik. Bahkan sikap yang harusnya juga baik jadi tidak baik. Padahal tujuan marahnya untuk mengajak orang agar jadi baik. Tapi karena caranya tidak baik, akhirnya orang yang kita minta jadi baik nggak jadi baik gitu. Kan tujuannya kalau kita marah pengen orang jadi baik. Tapi kalau caranya nggak baik, bagaimana ceritanya? Sampai kapanpun jika caranya tidak baik, itu tidak akan berefek baik. Kenapa orang-orang tua dulu saat marah, marahnya mereka mampu didengar oleh kita? Sebab mereka marahnya itu marah
tetap menghadirkan cinta, bukan benci. Tidak sedikit orang marah itu menghadirkan benci, kemarahan, dan kebencian di dalam hati. Maka tidak akan sampai marahnya kepada tujuan untuk memperbaiki orang lain. Jadi apalagi kalau marahnya sampai pakai kata-kata yang kotor, kasar, yang tujuannya memang untuk membenci. Nauzubillah min. Terus walakin iza udi'a haqqullahi la yaqumu ahadun bighadabi. Tapi jika Allah terabaikan, maka amarah beliau sangat nyata. Tidak ada yang mampu menahannya, nggak ada yang mampu menahan. Jadi kalau urusannya sama Allah, beliau marahnya marah serius. Sebab yang maksudnya yang terjadi adalah bukan urusan terkait dengan diri. Urusannya terkait dengan Allah. Kalau ada orang yang tidak marah, padahal apa yang harus kita sikapi marah tadi adalah sesuatu yang memang Allah benci, berarti hati kita sudah mati. Hati kita itu sudah mati. Bagaimana kita tidak bisa membenci apa yang Allah benci? Kan ciri kalau tidak bisa membenci apa yang Allah benci, itu artinya hati kita sudah mati. Nauzubillah min. Terus walam yakun fahishan wala mutafahishan. Nabi tidak pernah berkata-kata kotor atau sengaja berkata kotor, tidak pernah. Terus wala ayyaban. Nabi juga tidak pernah mencela. Wala maddahan. Nabi juga tidak pernah berlebih di dalam berbicara atau memuji, nggak pernah. Nabi itu nggak pernah basa-basi. Kayak kita basa-basi aja kerjanya. Nabi nggak pernah, Pak. Jadi kalau ini yang harus kita pelajari, maksudnya harus kita latih gitu ya. Kalau salah, keliru, ya bilang salah. Kalau baik, bagus, ya bilang bagus. Kalau kita mau ngundang pagi-pagi, nggak usah basa-basi. Bu, mampir atau Bu jam 6. Kita masih pakai daster, masih belum mandi, tadi pagi udah mandi sebelum subuh, tapi udah keringetan. Habis kerja bakti di rumah, ada tetangga lewat, Bu, mampir atau Bu, gitu ya. Cintanya basa-basi katanya. Coba ibu, kalau saya jadi ibunya, saya bilang, ya tuh, alhamdulillah tuh ini belum sarapan, pengen nyari sarapan di rumah. Kalau saya langsung datang ke rumahnya, langsung saya masuk ke rumahnya nyari sarapan. Kan ditawarin, mampir atuh, alhamdulillah atuh disuruh mampir, wah. Karena belum sarapan, jadi sekalian. Nah kayak begitu itu kita kurangi. Abi itu guru kita selalu sebel sama orang yang basa. Abi itu selalu bisa membaca muridnya yang cium tangan karena kepergok. Iya sekali. Kami itu dulu para yang sekarang sudah jadi asatis lah gitu ya, sudah jadi para guru gitu ya. Itu bisa bisa mendeteksi di mana keberadaan Abi, di radius berapa bisa. Sebab minyak wanginya lebih dulu datang sebelum orangnya. Abi itu minyak wanginya udah ada wanginya sebelum orangnya. Jadi kami bisa mendeteksi di mana keberadaan Abi. Untuk apa? Agar kami bisa menghindar jalan dari jalan Abi. Sian gitu Pak. Takut kalau ketemu Abi. Takutnya itu karena Abi itu punya haibah, punya kewibawaan. Jadi kami itu suka. Dan nggak mau ketemu Abi basa-basi, nggak mau. Soalnya kebaca sama Abi kalau basa-basi, kepergok cium tangan nggak mau. Abi itu basa-basi. Dan itu sudah terlatih dari dulu, maksudnya kalimat basa-basi itu dihindari oleh kita. Kalau ini saya sempat sampaikan di majelis ini, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, kalau kita sempat sakit hati sama orang dan ditakdir ketemu orang tadi, ini kan yang bulan lalu, ditakdir sama Allah untuk ketemu dia, itu tujuannya agar Allah agar kita minta sama Allah untuk memperbaiki hati kita. Bukan untuk menghindar, untuk memperbaiki hati kita.
Sebab Allah tidak ingin membebani sesuatu di dalam hati kita yang membuat hidup kita susah. Beban di hati itu bikin susah hidup kita. Capek kita. Terus wala sakhaban fil aswaqi. Nabi tidak pernah berdebat di pasar, berteriak-teriak di pasar, tidak pernah. Atau di tempat-tempat umum yang lain, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Wa ma daraba biyadihi ahadan qattu. Nabi SAW tidak pernah sepanjang hidupnya menggunakan tangannya untuk memukul orang, tidak pernah. Satu-satunya tangannya ini dipakai hanya untuk apa? Nanti disebut kalimatnya di akhir. La khadiman wala imra'atan. Tidak pernah Nabi lakukan hal itu kepada pelayan. Tidak pernah juga Nabi lakukan itu kepada istri-istrinya. Nggak pernah. Tidak pernah. Ya Allah ya Rabbi, Nabi kayak apa ya itu ya, Masya Allah. Kalau kita nggak ketemu Nabi rugi Pak, rugi. Kalau di akhirat nanti kita nggak ketemu Nabi nggak mau ketemu kita, rugi. Bagaimana caranya kita membangun hidup kita agar kita punya hubungan kepada Nabi sebelum kita bertemu Nabi, sebab hubungan itu akan menjadi tabungan kita untuk bisa bertemu dengannya di yaumil qiyamah nanti. Banyakin baca salawat. Itu tabungan yang gampang, ringan, yang bisa kita lakukan untuk menabung hubungan kita dengan Nabi, yang nanti akan menjadi jawaban dari tabungan kita di yaumil qiyamah. Nah, illa an yujahida fi sabilillah. Tangannya hanya digunakan untuk apa? Tangannya hanya digunakan untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wala yujazi sayyi'ata bi sayyi'ati. Nabi SAW tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau ada orang yang jahat, Nabi tidak pernah balas dengan kejahatan. Bahkan Nabi membalasnya dengan kebaikan. Dan itu pekerjaan yang berat, luar biasa. Sehingga menjadi bagian dari apa? Menjadi bagian dari pahala tanpa batas. Kan pahala yang tanpa batas, satu, puasa. Dua, memaafkan orang lain. Yang ketiga, sabar. Ini 3 amalan yang pahalanya tidak punya batas. Nggak ada batas. Ini kan Nabi memaafkan orang. Pahalanya nggak ada batas. Bagaimana luar biasanya pekerjaan itu? Iya, susah, sulit. Tapi bukan tidak mungkin kita lakukan. Betul, kita butuh waktu untuk menenangkan diri. Sebab dia terlalu menyakiti hati kita, terlalu dalam rasa sakit yang kita rasakan, nusuk sampai ke tulang sumsum yang paling dalam gitu. Jadi lagu akhirnya, lagu sakit hati gitu ya. Ya Allah, kalau seandainya itu butuh waktu atau kita butuh waktu untuk menenangkan diri, buat diri kita akan jauh lebih nyaman, lebih tenang untuk berbuat lebih baik, lakukan. Asal jangan biarkan atau beri kesempatan hati ini untuk membenci. Jangan pernah beri kesempatan hati ini untuk membenci. Tidak boleh dilakukan. Terus walakin ya'fu wa yasfah. Nabi SAW mengajarkan untuk memaafkan, mengajarkan untuk mengampuni, memberi kata maaf seluas-luasnya kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Sebab sampai kapanpun hubungan kita dengan Allah bukan dengan manusia. Sekali lagi, hubungan kita dengan Allah bukan dengan manusia. Tugas kita berbuat baik kepada siapa saja. Seandainya kebaikan kita tidak berbalas baik, bahkan berbalas jahat, atau berbalas perbuatan yang tidak baik, maka hubungan kita sekali lagi bukan urusannya sama manusia, tapi cukuplah urusannya sama Allah. Dengan kata lain begini, kalau ada orang yang kemudian kita berbuat baik sama orang, ternyata orang tadi membalasnya dengan perbuatan yang tidak baik, udah nggak usah dipikirin. Kan hubungan kita sama Allah.
Hubungan kita, perbuatan kita sama Allah. Kita sudah berbuat baik dan saya berbuat baik atas nama Allah. Gak ada urusannya sama manusia. Dia mau jahat sama saya kah? Dia mau kemudian berbalas jahat, berbalas tidak baik kepada saya? Gak ada urusan. Urusan saya sama Allah. Titik selesai. Ya tapi dia ngeganggu terus. Urusan saya sama Allah. Ya tapi nggak. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Gampang nggak? Bisa tapi bisa apa enggak? Ya. Terus wa kana da'imal bishri. Nabi SAW itu wajahnya selalu dalam kondisi tersenyum. Wajahnya itu berseri-seri gitu ya. Sahlal khulq, Akhlaknya lembut. lainal jani, Jiwanya penuh dengan kebijaksanaan dan ketenangan. mutawasilal ahzan. Beliau adalah orang yang sangat rendah hati, gitu ya. Sangat rendah. Ini sebenarnya kaitannya dengan kalimat yang terakhir gitu ya. Karena aksara terus kalimatnya terus ini. Laisa bifazzin wala ghalizin. Wa Kana aqsal nasi tawadu'an. Nabi SAW adalah sosok yang paling rendah hati. Jadi beliau tidak pernah menyombongkan diri terhadap sesama. Dan beliau ini makhluk yang tidak ada yang lebih mulia dibanding Nabi Muhammad. Jadi penciptaan yang paling mulia, dan itu harus diyakini. Secara tauhid itu benar. Bahwa orang yang paling mulia penciptaannya, khalqan wa khuluqan, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tujuan kita membahas ini? Tujuannya kita cuma minta, ya Rabb, seandainya tidak semua dari akhlak Nabi kita miliki, kita minta sama Allah, ya Rabb, minta bagian dari akhlak Nabi ada dalam akhlak kita. Sebagiannya itu cukup, ya Rabb, sebenarnya tidak cukup. Tapi bagian yang terkecil itu bisa menjadikan hidup kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Paling tidak begitu. Jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kita. Semakin tua kita semakin susah marah. Kalau dulu waktu muda gampang marah gitu ya, ternyata semakin tua itu semakin susah marah. Kenapa? Engap ibu, engap. Marahnya engap. Marah capek gitu, deg-degan gitu, capek, sesak napas gitu. Itu adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Makanya bersyukur sama Allah. Ternyata hidup kita itu ditambahkan oleh Allah. Semakin tua harusnya memang semakin nambah baik, semakin nambah tenang, semakin nambah. Mudah-mudahan itu menjadi bagian yang bagian terbesar dari hidup kita. Allah berikan ketenangan, kenyamanan, sampai kita nanti akhirnya ketemu sama Allah dalam keadaan husnul khotimah. Tadi kita lanjutkan sampai kalimat yahsibun na'la. Nabi mengerjakan pekerjaannya sendiri. Jika bisa, Nabi tidak pernah minta bantuan kepada orang. Nabi nggak pernah nyuruh sini nyuruh sana. Nabi kerjakan semuanya sendiri. Begitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lanjutkan pada bulan yang akan datang, insya Allah. Kita tutup dengan zikir dan hizbun nasr al-ada. Ada hadihini wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin nabiyil mujtaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ثم إلى حضرة جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء العاملين المجتهدين الأولياء الصديقين الأصفياء الصالحين وصلنا حضرات الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله